Bab 939 Jaring yang Menjerat. Morgan mengalihkan pandangannya dari dokumen yang dipegangnya. Nama Leonhard terpatri jelas di dalam pikirannya. Ia tahu, untuk benar-benar menggulingkan Semira, ia harus memulai dari sosok bayangan yang selama ini mengendalikan segalanya dari balik layar. Klaus, kita harus bergerak cepat. Jika Erik sudah menemukan jejak kita, maka kita harus membuat langkah sebelum mereka menyadarinya, ucap Morgan tegas. Klaus mengangguk. Aku bisa menghubungi orangku di Zurich. Tapi ada satu masalah, Morgan. Jika kita pergi ke sana dengan cara biasa, kita pasti tertangkap sebelum sempat menginjakan kaki di kota itu. Arman menatap mereka, wajahnya datar. Kalian tidak bisa pergi ke Zurich dengan cara konvensional. Tapi aku punya cara. Aku kenal seseorang yang bisa menyelundupkan kalian. Dengan identitas baru dan jalur yang tidak diketahui siapapun. Leona mengernyit. Siapa orang itu? Namanya Dieter. Dia mantan agen yang sekarang beroperasi di pasar gelap. Jika kalian ingin lolos tanpa terdeteksi, maka dia adalah satu-satunya pilihan, jawab Arman. Morgan berpikir sejenak. Waktu mereka semakin menipis, dan setiap detik yang terbuang bisa menjadi akhir bagi mereka. Baik, kita temui Dieter. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang Leonhard sebelum kita tiba di Zurich. Arman, apa yang kau tahu? Arman menghela napas. Leonhard bukan sekadar tangan kanan Semira. Dia adalah orang yang menciptakan sistem yang membuat Semira bisa mengendalikan begitu banyak pihak. Intelijen, militer bayaran, keuangan gelap, semua bergerak di bawah kendalinya. Jika kau ingin menjatuhkan Semira, Leonhard adalah kunci untuk meruntuhkan seluruh struktur kekuasaannya. Leona menggigit bibirnya. Kalau dia sekuat itu, bagaimana kita bisa menargetkannya? Morgan tersenyum tipis. Setiap orang punya kelemahan, Leona. Kita hanya perlu menemukannya. Di tempat lain, Erik berdiri di dalam ruangan gelap dengan layar yang menampilkan peta digital. Salah satu anak buahnya, pria bertubuh kekar dengan bekas luka di leher, berbicara dengan nada serius. Kami sudah mengerahkan tim pencari. Mereka menemukan jejak di hutan pinus, tapi kehilangan mereka setelah badai salju melanda. Erik tidak menunjukkan emosi. Mereka tidak akan bertahan lama tanpa bantuan. Aku ingin timmu mengawasi setiap titik akses menuju Zurich. Jika mereka menuju ke sana, kita harus siap. Pria itu mengangguk dan segera bergegas keluar. Erik kemudian menekan tombol di mejanya, menghubungkan panggilannya langsung ke Semira. Laporanku, suara dingin Semira terdengar di ujung sana. Mereka menuju ke Zurich. Jika Morgan berpikir dia bisa menyelinap masuk tanpa terdeteksi, dia salah besar. Aku akan memastikan ini menjadi perjalanan terakhirnya. Terdengar tawa kecil dari Semira. Jangan meremehkan Morgan. Jika dia ingin ke Zurich, itu berarti dia punya tujuan yang sangat penting di sana. Jangan biarkan dia menyelesaikan misinya. Aku ingin dia mati sebelum mencapai Leonhard. Erik tersenyum tipis. Percayakan padaku. Kali ini, dia tidak akan lolos. Sementara itu, di sebuah gudang tua di perbatasan Austria, seorang pria bertubuh kekar dengan rambut putih dan janggut tebal duduk di atas peti kayu. Matanya menatap tajam ke arah Morgan dan kelompoknya yang baru saja tiba. Kalian ingin masuk ke Zurich tanpa terdeteksi. Suaranya berat dan penuh perhitungan. Morgan mengangguk. Kami dengar kau bisa membantu kami, Dieter. Dieter terkekeh, menyalakan cerutunya. Bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi apa yang kalian tawarkan sebagai imbalan? Aku tidak bekerja gratis. Morgan menatapnya tanpa berkedip. Apa yang kau inginkan? Dieter menghembuskan asap perlahan. Aku punya urusan yang belum selesai dengan seseorang di Zurich. Jika kalian bisa membantuku menyelesaikannya, maka aku akan memastikan kalian masuk tanpa seorang pun menyadarinya. Klaus menatap Morgan, lalu kembali ke Dieter. Siapa targetnya? Dieter menyeringai. Leonhard. Sejenak, ruangan itu dipenuhi keheningan. Morgan menyipitkan matanya, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita punya kepentingan yang sama. Dieter menepuk pahanya dan tertawa keras. Bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai permainan ini. Morgan menatap Dieter dengan penuh perhatian. Pria tua itu jelas bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam caranya berbicara dan menatap yang mengisyaratkan pengalaman bertahun-tahun di dunia bayangan. Klaus dan Leona saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan mereka menuju Zurich baru saja menjadi jauh lebih rumit. Apa hubunganmu dengan Leonhard? Tanya Morgan akhirnya,
suaranya tetap tenang namun tajam. Dieter meniup asap cerutunya perlahan sebelum menjawab. Dulu, aku dan dia berada di pihak yang sama. Kami membangun banyak hal bersama, termasuk jaringan intelijen dan sistem perdagangan gelap yang sekarang dia kendalikan. Tapi pada satu titik, dia mengkhianatiku. Aku kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang kupercaya. Sejak itu, aku berjanji akan menjatuhkannya. Morgan menyilangkan tangan di dadanya. Jika kau sudah begitu lama ingin menyingkirkannya, mengapa tidak melakukannya sendiri? Dieter menyeringai, karena aku butuh alat yang tepat. Dan kau, Morgan, bisa menjadi alat itu. Kau punya ambisi, sumber daya, dan yang paling penting, alasan kuat untuk menyingkirkan Semira dan Leonhard. Kita bisa saling membantu. Leona melangkah maju. Bagaimana kau bisa menyelundupkan kami ke Zurich? Erik dan anak buahnya pasti sudah mengawasi setiap jalur masuk. Dieter mengangguk. Benar, mereka pasti menunggu kalian di bandara, stasiun, bahkan di jalur perbatasan darat yang tersembunyi. Tapi ada satu rute yang tidak mereka pikirkan, jalur bawah tanah. Klaus mengernyit. Terowongan tua, tepat, sahut Dieter. Ada jaringan terowongan yang dulu digunakan saat Perang Dingin. Sebagian sudah runtuh atau ditutup, tapi aku tahu satu jalur yang masih bisa digunakan. Aku bisa membawa kalian ke sana, tapi hanya sampai titik tertentu. Sisanya, kalian harus menyusup sendiri. Morgan tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Beri kami rencana dan kami akan menjalankannya. Dieter mematikan cerutunya dan berdiri. Bagus, bersiaplah. Kita bergerak malam ini. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di Zurich, Leonhard duduk di balik mejanya, menatap layar besar yang menampilkan data pergerakan keuangan dan laporan dari para mata-matanya. Seorang pria bersetelan hitam masuk dan membungkuk hormat. Tuan, Erik melaporkan bahwa Morgan bergerak menuju Zurich. Leonhard tersenyum kecil. Seperti yang kuduga, aku sudah menyiapkan sambutan untuknya. Pastikan dia tidak pernah sampai ke tujuannya. Kami sudah mengerahkan tim di semua jalur masuk. Jika dia mencoba menyelinap, dia akan segera ditemukan. Leonhard mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Jangan meremehkan Morgan. Dia bukan orang biasa. Aku ingin laporan setiap pergerakannya. Jika perlu, panggil pemburu bayangan untuk menghadapinya. Pria itu mengangguk. Saya mengerti. Leonhard kembali menatap layar, matanya menyipit. Morgan, ayo kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan dalam permainan ini. Malam itu, Morgan dan timnya bergerak cepat mengikuti Dieter menuju titik masuk terowongan. Gudang tua di pinggiran kota menjadi titik awal perjalanan mereka. Begitu masuk ke dalam, Dieter menekan tombol tersembunyi di dinding, membuka akses menuju lorong gelap yang turun ke bawah tanah. Jangan terlalu berisik, bisik Dieter. Mereka mungkin tidak tahu tentang jalur ini, tapi bukan berarti kita aman. Morgan mengangguk dan memberi isyarat pada yang lain untuk tetap waspada. Mereka menyusuri lorong, sempit dengan penerangan minim, hanya mengandalkan lampu kecil di tangan Dieter. Langkah mereka bergema di dinding batu yang lembab. Namun, baru beberapa meter masuk, Dieter tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Ia menempelkan telinganya ke dinding dan mengernyit. Ada yang tidak beres, bisiknya. Morgan segera menarik pistolnya, begitu pula Klaus dan Leona. Dalam keheningan, mereka mendengar suara samar, derap langkah yang datang dari arah depan. Kita sudah ketahuan, desis Klaus. Dieter mengutuk pelan. Bersiaplah, ini akan menjadi perjalanan yang panjang.